Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Rian TW. Pada kesempatan kali ini saya akan searching-searching lagi mencari sebuah berita yang terupdate ya. Setelah kemarin kita membahas tentang sebuah eh, peraturan bagaimana di mana ketika di jalan raya itu dilarang memakai sendal jepit ketika mengendarai sepeda motor. Itu yang kemarin yang terakhir, dan kali ini kita akan searching lagi berita apa yang terupdate, teraktual, tajam dan terpercaya. Mari kita telisik lebih lanjut dan ikuti saya sampai selesai. Dan yang belum subscribe, silakan subscribe dan tonton sampai akhir videonya biar kita tidak miskomunikasi. Oke, mari. Di tajuk utama atau di headline di sini ada beberapa banyak portal berita yang memberitakan dari Detik Health, TV One, Kompas TV, kemudian CNN Indonesia, ada juga Republika, ada juga Viva. Tertarik dengan judul di headline-nya Kompas TV bahwa Kompas TV memberitakan bahwa imbas unggah foto stupa mirip Jokowi, Roy Suryo akan dipolisikan. Roy Suryo akan dipolisikan. Ini headline utama di Kompas TV. Saya akan tertarik dengan bahas seperti ini. Sebelum kita masuk ya ke dalam headline beritanya, ke dalam berita ini, bahas tentang berita ini, saya akan memberikan opini tentang tentang Borobudur ya. Borobudur, kenapa kok bisa pemerintah mencanangkan untuk kenaikan harga tiket masuk ke Borobudur? Karena dulu 50.000 dan sekarang diagendakan atau diwacanakan menjadi 750.000. Sebenarnya fakta satu itu rencana itu naiknya harga tiket menjadi 750.000 itu ketika kita naik ke atas ya, bukan di sekitarnya ya, jadi naik ke atas. Jadi kenapa kok pemerintah mencanangkan atau mewacanakan seperti itu ya, mungkin salah satunya untuk melestarikan Candi Borobudur yang kayaknya dari segi pengunjung itu juga tidak bisa merawat ya atau bisa menjaga kelestarian Candi Borobudur tersebut. Karena banyak sekali temuan-temuan di sana, temuan-temuan yang ada yang mencoret-coret, kemudian ada yang naik ketika itu sudah sudah diberikan pengumuman, kemudian naik di tempat yang itu tidak boleh dinaiki, seperti itu. Itu salah satu hal yang tidak bertanggung jawab dari para pengunjung. Karena dari segi pengawasan kalau seperti itu juga agak kesulitan, makanya biar candi ini masih bagus ya, tidak diacak-acak oleh orang yang tidak bertanggung jawab, makanya pemerintah mewacanakan kenaikan harga 750.000. Bukan di sekitarnya, tapi ketika naik ke area candinya, di atasnya seperti itu. Tapi kalau masih di bawahnya, di taman-taman itu harganya tetap tiketnya, bukan 750.000 itu. Sebenarnya menurut saya itu sesuatu hal yang bagus ya. Salah satu hal yang bagus karena memang belum banyak sekali orang yang bertanggung jawab ya. Mereka pergi ke sana cuma untuk selfie saja, kemudian tidak ingin menahu ya, kadang ya tidak ingin menahu tentang bagaimana sejarahnya tentang candi tersebut ya. Bagaimana sejarahnya kok bisa sekarang orang zaman dulu nenek moyang kita bisa membuat sebuah candi yang begitu megahnya, itu bagaimana? Kadang orang tidak sampai segitunya. Karena sebenarnya sejarah candi itu renovasi kembali yang sekitar tahun berapa itu direnovasi kembali, yang hancur ya, dan direnovasi kembali biar utuh, biar sebagai pembelajaran bahwa nenek moyang kita itu dulu sudah punya teknologi yang canggih untuk membangun sebuah bangunan ya, untuk menciptakan sebuah bangunan yang sangat kuat dan kokoh. Jadi
karena belum ada kesadaran masyarakat untuk seperti itu, ya akhirnya pemerintah mewacanakan biar ketika yang naik itu memang benar-benar pengen butuh ke sana, bukan cuma untuk selfie-selfie saja atau untuk penelitian ataupun untuk suatu sesuatu hal yang sangat bermanfaat, bukan cuma untuk selfie-selfie saja seperti itu. Atau juga yang kedua sebenarnya itu kan tempat ibadah ya. Kita bisa membayangkan bahwa tempat ibadah itu orang lain diacak-acak, di apa ya, diacak-acak oleh orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Ya, jadi dinaiki kemudian di eh, sesuatu hal yang dilarang itu tidak diindahkan di tempat tersebut, karena setiap tempat juga ada peraturan-peraturan yang harus kita pahami seperti itu. Kita laksanakan seperti itu. Itu yang kedua, tempat ibadah. Itu alasan yang utama menurut saya, dan itu sebenarnya bagus kalau itu dicanangkan, tidak apa-apa menurut saya. Oke, mari dan di sini akhir-akhir ini ya, sekitar 1 hari 2 hari ini ada berita dari salah satu seorang politisi dari Demokrat yang kelihatannya memang suka melawak ya, mungkin ya suka melawak, dari Roy Suryo, kayaknya suka melawak memang dia. Tapi bayolan-bayolannya tidak mendidik orang lain, tidak mendidik orang lain untuk menjadi baik. Malah sebagai seorang politisi dia mengunggah sebuah apa ya, nge-tweet ya di Twitternya tadi saya tunjukkan ya, seperti ini tweetnya. Jadi apakah seorang politisi seperti itu ya, karena cuma kebencian, dilandasi kebencian, akhirnya dia nge-tweet seenaknya seperti itu, dan itu saya rasa sangat menyinggung umat agama yang lain ya. Bagaimana tweet seperti ini dan unggahan meme seperti itu sangat tidak mendidik ya, sangat tidak didik sebagai seorang yang pendidik, yang terdidik seperti itu. Ini berita yang akan saya bahas seperti ini. Jadi imbas unggah foto stupa mirip Jokowi, Roy Suryo akan dipolisikan karena dianggap menodai agama Buddha. Nah, di sini pakat telematik Roy Suryo akan dilaporkan ke polisi imbas cuitannya di media sosial Twitter soal meme stupa Candi Borobudur yang diedit mirip Presiden Jokowi atau Joko Widodo. Roy Suryo dilaporkan ke polisi karena dianggap melakukan penodaan agama, jadi penistaan agama terhadap umat Buddha karena telah menyebarluaskan meme itu. Ada yang membuat, kemudian ada yang menyebarkan. Sebenarnya kedua-duanya bisa dipidanakan. Yang membuat siapa, kemudian yang menyebarkan siapa. Oke, itu. Selanjutnya ada pihak Dharma Pala Nusantara yang akan melaporkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga tersebut ke polisi pada Jumat tanggal 17/6/2022 hari ini ya. Iya, Roy Suryo akan dilaporkan jam 1. Jadi selain Roy Suryo, Kevin menuturkan bahwa pihaknya juga akan melaporkan orang pertama yang mengunggah meme tersebut. Jadi lebih hati-hati terhadap unggahan-unggahan kita di media sosial yang itu sangat menyinggung orang lain, yang rasis, yang bisa menyinggung orang lain, yang itu bisa dipidanakan. Hati-hati. Ini jejak digital itu sangat mudah sekali diungkap ya, jejak digital seperti ini. Jadi polisi mengungkap seperti ini juga tidak akan sulit-sulit ya, tidak akan, sangat mudah sekali. Yang akan kita lakukan itu ada dua pihak ya. Pertama yang diduga mengedit, lalu juga yang menyebarluaskan. Yang mengedit, yang membuat itu mengedit menjadi foto ya, foto patung itu menjadi gambaran foto Jokowi, kemudian yang menyebarkan. Kedua-duanya akan mendapatkan tindakan pidana ya, bisa dipolisikan. Jadi Kevin jelaskan meskipun Roy Suryo sudah menghapus unggahannya, ya mesti langsung menghapus karena emang apa ya, responnya sangat tinggi sekali, dan itu kok saya berpikir dia seorang politisi besar seperti itu yang dulu pernah menjadi menteri, kok cara berpikirnya terlalu pendek seperti itu ya. Saya heran juga seperti itu. Namun hal itu tidak membuat ia berhenti melaporkan, mengedit, dan menyebar luas foto tersebut. Oke. Selanjutnya,
ketika beliau menyebarluaskan dengan etikat yang tidak baik, itu kan ada pelanggaran di sana. Ya, jelas itu juga sudah pelanggaran, walaupun dihapus juga tetap pelanggaran karena itu foto sudah tersebar. Karena banyak orang yang juga sudah screenshot ya, screenshot dari Twitternya banyak sekali, dan itu pasti cepat menyebar. Hati-hati zaman sekarang itu sekali berbuat kesalahan banyak orang yang screenshot ya. Oke. Menurut Kevin, Roysoro selalu selaku mantan menteri seharusnya bisa menjadi teladan ya, seharusnya. Tapi apakah dia bisa menjadi teladan? Ternyata tidak. Ya, tidak. Bukan malah melakukan penodaan agama terhadap umat Buddha. Itu Menteri Pemuda Olahraga, Menteri Kemudaan harus menjadi teladan, menjadi contoh buat Kevin. Oke. Kami umat Buddha kami, jadi yang mengatakan ya, dari siapa itu adalah penodaan agama. Ini kan tidak bisa dibenarkan, dan kalau tokoh selevel dia melakukan itu dan dibiarkan, apa yang terjadi dengan bangsa ini, ujar Kevin. Bekas Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo memutuskan menghapus unggahannya berupa foto stupa Candi Borobudur mirip wajah Presiden Jokowi. Diketahui Roy Suryo sebelumnya mencuit melalui media sosial Twitter di akun pribadinya, yakni KRMT Roy Suryo 2, mengenai foto stupa mirip Jokowi tersebut. Sebelumnya viral foto gambar stupa Candi Borobudur yang diedit mirip wajah Presiden Joko Widodo. Meme tersebut kemudian diunggah ulang oleh mantan politikus Partai Demokrat tersebut melalui akun Twitter pribadinya. Setelah ramai diprotes warganet, Roy Suryo memutuskan untuk menghapus postingan tersebut. Oke, selanjutnya. Roy Suryo mengatakan bahwa alasan menghapus cuitan tersebut yakni agar tidak ada memprovokasi dan menganggap dirinya yang mengedit foto stupa. Oke, agar tidak ada yang memprovokasi lagi dan dianggap mengedit karena tidak kesepahamannya, maka postingan tersebut saya drop ya. Cash close ya. Ya jelas dia takut ya, jelas. Dia bertindak berarti dia bertindak tidak memikirkan dulu apa tindakannya, apakah ini nanti akan menjadi bumerang pada dirinya, apakah tidak. Seharusnya seorang politikus yang mantan menteri lagi seperti itu sudah bisa berpikir yang normal ya, bukan di luar normal seperti anak-anak seperti ini menurut saya. Jadi Roy mengaku bahwa dirinya hanya mengunggah ulang foto tersebut. Bahkan kata dia cuitan yang diunggahnya juga dilengkapi identitas akun asli pengunggah pertama. Oke. Selain itu, Roy Suryo menyebut dirinya juga memberikan tautan pengunggah pertama editan stupa bersubsidi. Jelas-jelas sudah ada 2 akun asli pengunggah sebelumnya. Oke, seperti itu. Lebih berhati-hati teman-teman terhadap seperti ini, cuitan Twitter di media sosial ataupun unggahan-unggahan kita yang dirasa tidak yang dirasa bisa menyinggung orang lain ya, apalagi dengan hubungannya dengan agama itu sangat sensitif sekali ya, sensitif sekali orang dengan agama. Ketika di agamanya kok dilecehkan, pasti ada yang melaporkan seperti ini oleh Surya. Walaupun dia menuturkan bahwa dia hanya sebagai pengunggah, tetap dia salah karena itu menyebarkan meme yang sangat provokatif ya, provokatif ataupun menghina, menodai agama lain seperti itu. Oke, teman-teman, seperti itu berita dari Roy Suryo yang akan dilaporkan pada siang ini. Semoga ini bisa menjadi sebagai pelajaran kepada kita semua bahwa sebelum bertindak silahkan berpikir dahulu apakah ini bisa menodai, bisa menyakiti hati orang lain, apakah ini menodai agama orang lain, apakah ini menyinggung agama orang lain ataupun menyinggung orang lain dari agama, ras ataupun yang lainnya, yang itu tidak boleh kita rasis seperti itu. Oke, seperti itu teman-teman dari saya untuk headline news pada kali ini dari Kompas TV. Terima kasih sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Silakan yang ingin berkomentar di kolom komentar, yang setuju dengan yang setuju silakan komen, yang tidak setuju silakan komen, tapi tetap yang santun dari cara tutur kata yang ditulis diucapkan. Silakan.
Oke, terima kasih dari kami. Sampai jumpa. Yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Bisa di-share, bisa disebarluaskan biar ada manfaat yang diambil dari video ini. Oke, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.